Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa dalam episode kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan kelancaran rizki, berkah umur, dan terutama ibadah yang diterima di bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, perlu kami sampaikan bahwasanya kita selain sebagai orang tua pasti menjadi seorang anak. Jadi seorang anak ini adalah aset yang paling berharga di dunia. Sebab apa? Sebab orang tua kelak di akhirat, salah satu syafaat yang dinanti adalah syafaat dari doa anaknya yang solih. Terlepas dari itu, ketika orang tua mempunyai anak, maka anak itu bisa menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fitnatun atau ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Jadi ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu, kata Allah, hanyalah sebagai cobaan. Bagaimana bukan cobaan? Dia selalu keluar malam, minum minuman keras, tak mau disuruh sholat, selalu membuat hati orang tua sakit, selalu membuat hati orang tua gundah dan gelisah. Jadi seolah dalam keluarganya masalah hanya timbul dari anaknya saja. Dan ini na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari anak yang seperti ini. Yang kedua adalah zinatun lil hayah, yakni anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak menjadi perhiasan dunia. Maksudnya kita mempunyai anak yang sukses, mempunyai anak yang membanggakan, mempunyai anak yang pekerjaannya mapan, gajinya banyak, sehingga orang tua menjadi terpandang di kalangan masyarakat. Sehingga orang banyak segan dengan kita sebab anak kita yang sukses, anak kita yang mempunyai jabatan tinggi di mata masyarakat. Yang ketiga adalah qurrata a'yun, anak sebagai penyejuk hati. Dan inilah anak yang kita idam-idamkan bersama. Ketika yang lain anak menjadi fitnah bagi orang tuanya, kemudian tadi yang kedua anak hanya sebagai perhiasan dunia saja, sementara akhiratnya dilupakan. Namun ini adalah anak sebagai penyejuk hati orang tua, sebagaimana firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bagaimana anak sebagai penyejuk hati kedua orang tuanya. Ini adalah kedudukan anak yang terbaik, yakni manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kepada orang tuanya. Ketika ditunjukkan untuk beribadah seperti sholat, mereka segera melaksanakan dengan sukacita. Ketika diperintah belajar, dia segera mentaatinya dan mempunyai akhlak, budi pekerti, sopan santun yang begitu baik kepada orang tuanya. Dan tak lupa dia selalu rajin istiqomah mendoakan kedua orang tuanya. Inilah anak yang kita harapkan bersama, yakni sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati. Dan yang terakhir, ini yang paling
kita harus menghindarinya. Kita memohon perlindungan dari Allah jangan sampai anak kita kelak menjadi yang nomor 4. Apa itu? Yakni anak sebagai aduun, anak sebagai musuh. Bagaimana bisa kita mempunyai anak tapi seakan-akan dia seperti musuh kita? Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Kita bisa melihat sejarah Nabi Nuh, istrinya yang berkhianat, anaknya pun juga demikian. Kemudian keluarga Nabi Lut dan banyak tokoh-tokoh terdahulu yang memang anaknya menjadi musuh bagi orang tuanya. Yang dimaksud anak sebagai musuh adalah ketika anak menjerumuskan ayahnya untuk bekerja dengan mendapatkan harta yang haram. Setiap hari permintaan anak yang begitu banyak, minta ini, minta itu, yang sebenarnya orang tua tak mampu untuk memberikan. Sehingga saking anaknya meminta dengan sangat keras, akhirnya orang tua pun memberi dengan jalan amin halal amin haram, tidak peduli itu halal itu haram. Jadi aduun, jangan sampai anak kita menjadi musuh, seolah-olah apa yang kita perintahkan dia tolak, apa yang kita harapkan dia tak mau mengusahakan. Kita menginginkan dia soleh, tapi dia malah menjadi musuh di hadapan kita. Semoga berkah Ramadan ini kita sama-sama berdoa, semoga kita dikaruniai anak yang soleh solehah, anak yang qurrata a'yun, menyejukkan hati kita di dunia, mata kita di dunia, sampai nanti di akhirat kelak. Semoga semuanya dikaruni anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.